hari ini kita lanjutkan materinya ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang tentang rumus bunga, kemudian rumus bunga majemuk diskrit. Jadi untuk rumus bunga majemuk diskrit sendiri itu masih tersisa 3 lagi. Jadi hari ini kita bahas tentang itu. Untuk materi saya belum mengunggah, jadi nanti kita bahas di sini dulu, baru nanti materinya saya unggah gitu ya. Oke, saya mulai share screen-nya. Jadi ini untuk rumus bunga majemuknya. Saya ingatkan kembali bagi yang baru join, silahkan dinyalakan videonya ya teman-teman. Sudah kelihatan untuk PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi hari ini kita coba untuk mengerjakan kalau misalkan kita mencari nilai A bila diketahui F. Nah, ini ada beberapa rumusnya. Ingat A itu annual, jadi nilainya nanti seragam ya, seragam di tiap bulannya, di tiap tahunnya, di tiap N pokoknya, di tiap N. Kemudian kalau untuk F, nilai future, nilai masa depan. Jadi ini ceritanya dia diketahui nilai masa depannya, kemudian untuk nilai A-nya belum diketahui. Gitu. Contoh soalnya, Desi saat ini berusia 17 tahun. Ia merencanakan membeli rumah tipe 70 saat nanti dia usia 28 tahun. Berarti masih sekitar 11 ya, 11 tahun ya. 8, kemudian ya sekitar 11 tahun. Kemudian harga rumah saat ini, saat dia berusia 28 tahun itu diperkirakan 150 juta. Untuk memenuhi keinginannya, ia harus berusaha keras menabung mulai sekarang. Nah, bila ia akan menabung dengan jumlah yang sama tiap tahun dan bunga yang diberikan oleh bank adalah 12% di tiap tahunnya, berapakah Desi harus menabung tiap tahunnya? Jadi untuk yang diperkirakan di tahun di 28 tahun ke depan itu harganya sekitar 150 juta. Jadi future-nya adalah 150 juta gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita kerjakan, saya langsung menggunakan rumus tabel ya. Jadi yang pertama rumus tabelnya kan pakai ini. Kelihatan nggak pakai warna merah? Ini ya. A sama dengan F A per F, kemudian persen N-nya. Nah, nilai F-nya, future-nya adalah 150 juta tadi. Kemudian AF, rumusnya A per F, dengan I-nya adalah sekitar 11 tahun ya. Jadi 17 ke 28 itu adalah 11 tahun. Berarti kita pakai 11% dan N-nya ini adalah N-nya adalah 11, kemudian untuk I persennya adalah 12. Di sini ada 12%. Itu ya teman-teman ya. 12%. Ini 12%, N-nya adalah 11. Nah, kemudian tinggal kita cari di tabel seperti biasanya. Jadi nanti tinggal 150 juta kita kalikan, hasilnya di tabel adalah 0,04842 kayak gini. Jadi nanti ini untuk hasilnya adalah per tahunnya dia harus setor sekitar 7 juta
263.000. Ini dia nanti akan membayar segini per tahunnya. Gitu ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Faktor nilai sekarang dari seragam seeking font jika kita mencari P bila diketahui A. Jadi kita mencari nilai present, nilai sekarang jika diketahui annualnya. Annual itu nilai setoran atau nilai yang harus dibayar tiap bulan atau tiap tahun, tiap N-nya ya. Ini langsung saya aplikasikan di contohnya, contoh soal. Seorang investor menawarkan rumah dengan pembayaran kredit. Sebuah rumah ditawarkan dengan membayar uang muka 10 juta dan angsuran yang sama selama 100 bulan sebesar 200.000 per bulannya. Jadi nilai annualnya untuk uangnya itu per bulan 200.000 itu, untuk N-nya 100 bulan ya. Bila bunga yang berlaku adalah 1%, jadi persentase I persennya adalah 1% per bulan. Berapakah harga rumah tersebut bila harus dibayar dengan dibayar kontan saat ini? Jadi dia ingin tahu nilai sekarang saat ini, present, berarti gitu ya. Nah, untuk cara kerjanya saya juga langsung menggunakan menggunakan rumus tabel. Jadi dari sini jadi P sama dengan A, P per A, I persen, kemudian N. Nah, ini N. Kemudian untuk nilai A-nya adalah 200.000 itu ya. 200.000. Kemudian P per A dengan nilai I adalah 1%. Kemudian nilai N-nya adalah 100 bulan. Nah, kemudian kita coba cari di tabel. Jadi ini nanti tinggal dikali 200.000 dikali dengan hasilnya adalah jika kita lihat di tabel 63,029. Nah, ini kalau dikerjakan dapatnya adalah sekitar 12.603.800. Ini untuk hasilnya. Jadi nilai kita bisa tahu nilai sekarang itu hasilnya adalah 12 juta. Jadi untuk pembayaran selama 100 bulan nantinya per bulannya itu 200.000 setornya. Jadi untuk nilai sekarang kalau kita mau tahu nilai sekarang itu nantinya dapatnya 12 juta kayak gitu. Kalau misalkan dibayar di muka ke semuanya gitu. 12.600.000 sekian. Itu ya teman-teman. Kemudian sudah ya ini ya. Saya lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya. Oke. Jadi untuk menghitung faktor pemulihan modal deret seragam, jika kita mencari A, diketahui nilai presentnya. Ini kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi kita mau tahu, kita mencari nilai P, diketahui A. Kalau yang sekarang mencari A jika diketahui P. Untuk contohnya, sebuah mesin industri yang sedang didirikan membutuhkan sebuah mesin CNC yang harganya saat ini 200 juta. Jadi P-nya sudah diketahui ya, 200 juta. Kemudian pimpinan industri memutuskan untuk membeli mesin tersebut dengan pembayaran angsuran selama 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun nanti
untuk tahunannya berapa kayak gitu bayarnya. Dan niatnya dibayar tiap bulan, oh berarti enggak tahun ya, tapi per bulannya nanti angsurannya berapa. Dia inginnya jumlah angsurannya sama. Di awal saya sudah menyinggung bahwasannya kalau kita ngomong annual, annual itu pembayaran yang konstan. Misalkan 200.000 di bulan pertama atau di N yang pertama, kemudian untuk N kedua juga 200.000, seragam gitu ya deretnya. Kalau misalkan kita ngomong gradient, gradient itu ada kenaikan atau enggak selisih yang nantinya konstan tiap N-nya juga. Jadi misalkan N pertama bayarnya 1 juta. Untuk N kedua nanti ada selisih sekitar 50.000 misalkan. Jadi 1.050.000. Kemudian naik lagi untuk N ketiga, jadi 1.100.000. Jadi kenaikan yang konstan itu disebut gradient. Kayak gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya, jumlah maksimum yang bisa diangsur adalah 75% dari harganya. Bila bunga yang berlaku adalah 1% per bulan, berapa angsuran yang harus dibayar tiap bulan. Jadi kita perlu mengerjakan dulu untuk memperjelas jumlah maksimum yang bisa diangsur ini. Ini kan berarti 75% dari harga ya. Kalau misalkan kita jabarkan, jumlah yang akan diangsur itu 75%, kemudian kita kalikan dengan nilainya 200 juta. 200 juta tersebut. Jadi kalau kita kalikan, dapatnya sekitar 150 juta ya dari 75%-nya. Saya taruh sini ya, bisa. RP 150 juta. 200 juta dari 75% dari 200 juta itu 150 juta. Oke. Kemudian besarnya angsuran tiap bulan kan niatnya 5 tahun per bulan itu 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi kalau di total nantinya 60. Ada 60 bulan. 5 dikali 60. Ini angsuran tiap bulan ya, terus ini ya. Angsuran tiap bulan. 5 dikali 5 tahun ya ini ya, dikali 12, ini dapatnya adalah 60 bulan. Kelihatan. Kemudian baru kita masukkan ke rumus tabelnya. P sama dengan A, P per A, I persen, N. Untuk A, A-nya ini dapatnya adalah 200 juta, 150 juta ya. Ini jumlah yang akan diangsur. Karena kita mau tahu 75%-nya tadi. Jadi kita pakai yang 150 juta, P per A, I persennya kita pakai yang 1% sesuai dengan soal. Ya, kemudian untuk N-nya kita gunakan 60 bulan. Karena per tahun kan 12, ini ada 5 tahun. Selanjutnya 150 juta. Kita cari di tabel ya. P per A. P per A 1% dengan N-nya 60 adalah 0,2224. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Ini tinggal dikalikan saja, dapatnya sekitar
3,300 sekian juta gitu ya. 336. Gitu. Ini untuk yang ketiga. Oke, ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah saya jelaskan, teman-teman? Silakan. I1% itu dapatnya dari mana? I1% dapatnya dari soal. Bila bunga yang berlaku adalah 1% per bulan, jadi ini yang digunakan, 1%. Jadi suatu soal itu pasti akan memuat persen Ini Bu, bunganya. soalnya saya lihat rumus. Lihat rumus, kenapa? Saya lihat persen bunganya itu dibagi jumlah bulan dalam setahun, Bu. 5 bagi 12. 5% bagi 12. Itu 1% dibagi 12 bulan. Udah didapat dari rumus untuk dari ya rumusnya. Maaf, suaramu putus-putus. Gimana sih? Diulangi lagi, coba. Oh iya. Saya dapat soal di Google kemarin, Bu. Untuk cari I-nya, presentasi per bulannya itu dibagi jumlah bulan dalam setahun, Bu. Itu dibagi 12. Jadi contohnya 1% dibagi 12. Oh, ya. Itu yang Ya, terus gimana? ya saya pikir sama, Bu. Kayak Enggak, gini Mas. Jadi saya tanya mau cari kejelasan aja, Bu. Enggak. Iya. Lebih enaknya kita harus iya. Lebih enaknya kita kita kerjakan dulu angsuran tiap bulannya, kita perjelas. Karena di sini dari soal dia diperjelas bahwasanya angsuran yang sama selama 100 bulan besarnya adalah 200 juta. Terus kemudian si pembayar ini nantinya inginnya maaf sebentar. Mohon maaf Bu, yang itu 200.000 bukan 200 juta Bu. Oh iya sebentar ya. Kayaknya saya yang salah tulis deh. Ini mencari nilai. Bentar ya. Soalnya Bu. Iya, benar. Ya, sayanya yang salah. Ini untuk mencari A bila diketahui P. Ya. Yang ini ya. Jadi ini untuk yang pembahasannya ini. Jadi angsurannya, maaf saya yang salah. Ini tadi kepencet kayaknya. Oke, yang 200.000 tadi sudah ya. Yang ini ya. Jadi untuk yang ini pembahasannya seperti ini. Jadi 1% itu diperoleh karena si pimpinan industri memutuskan untuk membeli mesin tersebut dengan pembayaran angsuran selama 5 tahun, dibayar tiap bulan dengan jumlah angsuran yang sama. Jadi 5 dikali 12. Jadi untuk persentase I untuk bunga itu tidak perlu diudik-udik ya, dibagi per per tahunnya dan sebagainya nggak usah. Jadi kita tentukan dulu angsuran tiap bulannya berapa. Kita harus tahu bulannya berapa. Jadi kalau 1 tahun itu ada 12 bulan, 5 tahun tinggal dikali 12. Ketemu nanti 60 bulan. Nah, 60 bulan tersebut jadi N-nya. Kemudian tinggal memasukkan nilai I%-nya itu kita pakai 1% per bulan. Kan sudah 60 bulan, jadi tidak bingung-bingung lagi, kan sudah sama ya, 1% per bulan. Kemudian kita juga harus tahu nilai jumlah yang akan diangsur.
Karena di sini ditentukan jumlah maksimum yang bisa diangsur adalah 75% dari harga. Jadi harganya adalah 200 juta. Si yang punya toko ya kasarannya ini itu memberikan kebijakan bahwasanya angsuran wajib 75% dari harga kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu jumlah yang akan diangsur jelasnya berapa. Jadi 75% tinggal dikali sama 200 juta itu dapatnya 150 juta. Jadi untuk annualnya kita tentukan 150 juta tersebut, kemudian kita cari di tabel bunga itu dapatnya nantinya 0,2224 ini, dan setelah kita kalikan itu ada 3.300.000 sekian kayak gitu untuk angsuran dibayar tiap bulannya. Jadi selama 60 bulan dia nantinya akan mengangsur 3 juta sekian gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi teman-teman? Jadi untuk I jangan diutik-utik ya, jangan dirubah-rubah cara ngerjakannya. Mending diperjelas untuk N-nya dia pakai tahun atau bulan disamakan dengan kebutuhan I-nya. Oke, silakan. Jika ada yang tanyakan lagi teman-teman. Ini sudah ya catatannya ya. Bu. Sudah, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah, oke. Saya stop share. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Tentang rumus bunga majemuk diskret. Silakan jika ada yang ditanyakan. Untuk soalnya yang kemarin bisa semua ya? Sudah dikerjakan belum? Ada yang belum mengirim? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Saya sembari absen. Ya, silakan. Ya, ada yang nanya? Silakan. Maria? Ada Maria? Halo, Bu. Ya, silakan. Udah pas, Bu, penjelasannya. Saya kira tanya. Untuk teman-teman yang lain, silakan jika ada pertanyaan. Jadi nanti kalau misalkan dapat soal sesuai request-nya ya, jadi ada nantinya silakan kalian gambar dulu diagram alir kasnya. Terus kemudian silakan kalian kerjakan menggunakan rumus atau langsung menggunakan tabel bunga kayak gitu. Jadi nanti tergantung dari soalnya kalian nanti ngerjakannya, penyelesaiannya kayak gitu. Silakan untuk teman-teman yang lain jika ada yang ditanyakan. Pun juga tolong dicermati ya untuk soalnya. Jadi ada yang sedikit mirip gitu, soal-soalnya ada yang menjebak. Jadi jangan sampai teman-teman nanti salah menggunakan rumus bunga. Jadi dari kesemua rumus bunga ini sebenarnya kita juga bisa mengaplikasikan untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Jadi kita bisa tahu, oh nantinya saya akan menggunakan mau beli rumah misalkan kayak gitu. Rumah di umur sekian kayak soal tadi. Kalau mulai dari sekarang saya kira-kira harus menabung berapa ya. Jadi bisa dikira-kira juga untuk planningnya kita mendatang kayak gitu. Atau enggak uang saku saya setiap bulannya segini. Jadi kalau setahun nanti future-nya kira-kira saya akan habis berapa kayak gitu. Itu juga bisa nanti teman-teman untuk mengkira-kiranya.
Jadi apa namanya, kita juga bisa aplikasi di kehidupan sehari-hari pun juga nantinya bisa digunakan jika di kehidupan apa namanya, pekerjaan kayak gitu ya. Jadi ekonomi teknik sendiri itu nggak saklek hanya untuk pekerjaan, enggak, tapi juga bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Mengingat di awal konsepnya adalah dari administrator ya, terus kemudian dari seorang akuntan, admin, kemudian digabungkan dengan ahli ekonomi teknik gitu. Jadi itu nantinya peran kalian jika kalian nanti masuk menjadi manajer teknik di sebuah perusahaan. Harus bisa membaca nilai masa depan dan juga prediksi sekarang kayak gitu, teman-teman. Jadi saya harapkan nanti bisa jadi manajer teknik semuanya. Allahumma amin. Iya. Oke. Silakan kalau mau ada yang sharing terkait materi. Ada yang kesusahan enggak mengerjakan soal-soalnya kemarin? Enggak juga? Oke, baik. Untuk minggu depan sudah tidak sudah nggak masuk di rumus bunga majemuk diskrip ya. Kita lanjut lagi untuk materinya. Silakan sebelum nantinya kalian apa namanya bertemu saya minggu depan, coba dibaca materinya. Di e-book juga sudah ada. Saya ngambil dari e-book tersebut. Jadi teman-teman nanti nggak bingung gitu ya, tetap nyambung dengan apa yang saya jelaskan gitu. Jadi niatnya kelasnya nanti niatnya biar interaktif gitu ya teman-teman. Teman-teman belajar, saya juga menjelaskan. Jadi biar lebih mudah. Oh iya, untuk pembacaan tabel bunga masih ada yang bingung enggak? Tabel bunga. Masih, Bu. Masih ada yang bingung? Oke. Saya share screen untuk tabel bunganya. Jadi ini tabel bunga. Tabel bunganya sudah saya berikan di Google Classroom juga ya teman-teman. Jadi tabel bunga di sini kita tinggal memasukkan nilai bunganya berapa. Misalkan 5%. Terus kita tinggal lihat kebutuhannya kita pakai rumus apa. Kemudian juga kita lihat N-nya. N dari soal kayak tadi ada 60 bulan ya. 60 bulan misalkan. 60 bulan. Nah, di sini ada ini 60 bulan. Mana tadi 60? Nah, ini 60. N60. Kemudian kita tinggal lihat kita pakai rumus apa. Di sini. Rumusnya. Kemudian kita tinggal tarik garis misalkan ya 60 ke AF, annual per future. Nih, annual per future yang ini ya. Benar nggak sih? Ya, benar. Annual per future 60, annual per future 0,0028. Nah, ini yang kita gunakan. Kemudian kita tinggal mengkalikan dengan nilai nilai future-nya ya berarti ya kalau A per F. Jadi kalau misalkan ada soal itu biasanya soalnya yang ditanyakan adalah yang bagian depannya ini. A-nya misal. A-nya yang ditanyakan, kemudian nilai future masih pasti diketahui. Terus kemudian kita tinggal menggunakan rumusnya A per F, kemudian I-nya berapa, dan N-nya berapa. Sudah paham terkait pembacaan tabel? Sudah ya, saya rasa ya. Sudah, Itu, Bu. Bu. Ya, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait rumus bunga majemuk diskrit? Enggak ada, Bu. Oke.
Untuk minggu depan, ya. Jadi untuk minggu depan itu kan sudah masuk ke pertemuan ke-7 ya, sebelum UTS. Jadi kemungkinan akan saya berikan soal evaluasi. Jadi walau untuk hari ini nggak ada tugas ya untuk materi yang sekarang. Nanti jadikan satu sama soal evaluasi saja. Sama saya beri materi akhir penutup sebelum UTS gitu. Nanti biar buat prepare kalian. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Selamat Terima siang. kasih, Bu. Pagi Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya. Sehat-sehat selalu. Iya, Bu.